terima kasih untuk tim IT. Mungkin untuk acara ini yang seharusnya kita mulai pada pukul 14.00 akan sedikit tertunda dikarenakan kita masih menunggu beberapa peserta dan juga pematerinya. Dan di sini sudah bergabung bersama kita semua ada Pak Sukir selaku perwakilan dosen dari FMIPA Universitas Brawijaya. Selamat siang Pak Sukir. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Pak sudah mau hadir bergabung pada acara webinar yang perdana diselenggarakan oleh IKA Geofisika UB 2020 ini. IKA Geo, ya. Iya, kemarin sudah terbentuknya di tahun 2020 ya Pak. Bapak pun ikut menyaksikan ya Pak? Iya. Iya, senang sekali ini, alhamdulillah ya pokoknya. Udah. Kesibukannya lagi apa nih Pak kalau boleh tahu? Oh, kalau WD2 mah nggak ada berhentinya, mulai libur pun masih kerja. Jadi mulai penganggaran, Gitu ya, Pak? iya. Anggaran akhir tahun, anggaran awal tahun, pengurusan pagu, rotasi pegawai, kemudian fasilitas sarana prasarana semuanya deh. Persiapan kuliah dan sebagainya. Iya, persiapan kuliah belum masuk ngurus kepangkatan dosen, tendik dan sebagainya. Banyak namanya kata-kata umum dan keuangan ini. Jadi terbiasa banyak sekali urusannya kayaknya. Belum tetap dijaga ya Pak kesehatannya. Oh iya, ini makanya olahraga ini. Olahraga terus. Oh iya, iya betul. Rabu, Jumat, Minggu olahraga. Iya. Tetap rame ya Pak di sana berarti? Ya. Tetap rame dengan para pegawai dan sivitas? Enggak rame. Ini beberapa aja. WFH itu gitu. yang WFO hanya 25%. Oh, seperti itu. Ya. Dan beberapa lab kita peningkatan pandeminya kritis soalnya. Iya. Meningkat pesat. Oh, seperti itu Pak. Di Malangnya ya Pak? Ya, di Malang Raya. Ini juga ada Mas Ini ketua ini. Alhamdulillah Mas Arif. Biasa aja. Selamat ya kita bisa ngadakan kegiatan pertama ini. Iya. Ya pecah telur nih Pak. Semangat ini kita. Ya, insya Allah nanti menyusul ini. yang lain. Ini ada ada Mbak Bella juga ya, ada Bella, ada Inge. Ada mahasiswa juga ya, Zidan. Iya. Banyak Pak dari mahasiswa yang ikut mayoritas. Ya, ini lumayan sudah. Oh, ada Mas Tomo juga, Mas Tomo. Oh iya. Iya. Mas Tomo katanya lagi dua ini Pak, ada dua meeting katanya. Jadi Mas Aul yang di Gomo. Oh, 2 meeting ya. Iya. Saya juga 2 kegiatan ini, tapi yang satu badminton. Ada Mas Restu. Oke, Mas Restu. Oh, Mas Koko ada ya, Mas Koko ini. Mas Koko. Oh iya. Oke deh, salam sehat semua. Yang penting itu sekarang. Iya Pak. Amin, Pak. Mas Arif, apa kabar Mas? Ya, sehat, alhamdulillah. Yang penting sehat dulu. Masih di rumah aja ya Mas ya? Masih WFH. Iya, masih WFH. Ya. Oh ya. Kalau kuliah juga full di rumah ya. Iya, benar Mas. Sampai semester genap di depan tuh masih harus online. Iya. Oke. Sudah ada Mas Wahyudi juga. Selamat siang Mas Wahyudi. Selamat siang, Mbak. Iya, siang Mas. Alhamdulillah Mas sudah bisa bergabung. Terima kasih ya Mas. Ya. Sehat Mas? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, diingatkan kembali untuk seluruh peserta mungkin bisa langsung mengisi daftar hadir yang linknya sudah tertera pada kolom komentar, dikarenakan dari data daftar hadir ini nantinya akan diberikan door prize bagi
para peserta yang beruntung. Jadi jangan lupa untuk mengisi daftar hadir dan terus ada di room ini sampai nanti acara selesai. Mungkin untuk menunggu beberapa peserta lagi, untuk acara bisa kita mulai pada pukul 14:10 agar acaranya juga tidak terlalu molor nantinya. Oke, baik. Mungkin ya, terima kasih untuk pihak IT. Mungkin karena sudah pukul 14.10 akan segera saya mulai untuk webinar pada hari ini. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan selamat datang. Saya ucapkan kepada seluruh peserta webinar Career Coaching menyiapkan diri masuk dunia kerja yang diselenggarakan oleh Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya pada Jumat 15 Januari 2021. Kepada yang terhormat seluruh pengurus Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya dan juga kepada yang terhormat pemateri yaitu Mas Wahyudi, kepada yang terhormat perwakilan dosen Teknik Geofisika Universitas Brawijaya, Bapak Sukir Marianto, kepada yang terhormat seluruh peserta webinar pada hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta dan tamu undangan yang telah menyempatkan diri untuk bisa hadir pada webinar pada hari ini. Demi kelancaran webinar, mari kita masuk kepada tata tertib yang harus diperhatikan dan juga ditaati oleh para peserta webinar. Kepada tim IT dipersilakan. Ya, berikut adalah tata tertib webinar. Yang pertama, para peserta dapat menonaktifkan suara atau mute mikrofon demi kenyamanan bersama. Yang kedua, jika menyalakan kamera, mohon agar dapat menggunakan pakaian yang sopan.
Ketiga, peserta diharapkan mengisi daftar hadir yang tertera pada link pada kolom komentar atau dapat men-scan kode QR pada barcode di samping. Jika tidak mengisi daftar hadir, tidak akan mendapat e-sertifikat. Yang keempat, pada sesi tanya-jawab, dapat menuliskan pertanyaan pada kolom komentar dengan format nama, asal instansi, dan juga pertanyaan. Atau dapat menggunakan fitur raise hand. Yang kelima, peserta dilarang keras untuk merekam dan atau mendokumentasikan materi tanpa sepengetahuan panitia. Dimohon dengan sangat bagi seluruh para peserta webinar untuk dapat mentaati tata tertib yang telah disampaikan tadi demi berlangsungnya acara webinar ini dengan tertib dan kondusif. Berikutnya, mari kita berdoa sebelum kita memulai acara pada hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa tidak pernah dicukupkan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alvira Galih dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya, selaku Master of Ceremony pada webinar hari ini. Selanjutnya, untuk membuka kegiatan webinar pada hari ini, ada sambutan dari Ketua Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya kepada Mas Arief, dipersilakan. Baik, terima kasih Alvira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di acara yang insya Allah bermanfaat untuk kita semuanya. Yang pertama-tama yang saya hormati Pak Sugir Marianto selaku dosen saya dulu dan dosen sekarang juga masih seterusnya. Yang saya hormati juga Mas Wahyudi selaku pembicara. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi dan sharing ilmu yang sudah dimiliki. Dan kemudian kepada rekan-rekan pengurus dan panitia khususnya divisi pengembangan karir dan mahasiswa beserta divisi yang lain yang support, divisi IT dan yang lain. Alhamdulillah acara yang pertama ini bisa dilaksanakan dan tanpa panjang lebar lagi harapan kami semoga acara ini bermanfaat untuk kita semuanya dan untuk adik-adik kita di Universitas Brawijaya Teknik Geofisika dan juga untuk peserta-peserta yang lain yang hadir. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Arief atas sambutan sekaligus membuka rangkaian webinar pada hari ini. Selanjutnya adalah sambutan dari perwakilan dosen Teknik Geofisika Universitas Brawijaya kepada Bapak Sugir Marianto, dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Mohon maaf video saya matikan ini, kebetulan koneksi internet agak nggak stabil sekali di gedung GS. Ya, jadi sekali lagi pertama-tama kita ucapkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga acara webinar pertama yang diselenggarakan oleh IKGU ini bisa terlaksana. Ini alhamdulillah ini peserta saya lihat sudah 84, ini antusias sekali ya. Ini menjadi semangat starting point menjadi kita semua bahwa kegiatan IKGU itu disupport oleh banyak teman-teman baik itu mahasiswa maupun alumni. Selanjutnya yang saya hormati Ketua IKGU Mas Arief Rahman, kemudian pemateri Mas Wahyudi, ada penasihat mungkin Mas Koko, juga jajaran pengurus teras IKGU, dan juga moderator maupun pembawa acara, dan juga teman-teman yang alumni yang bergabung maupun adik-adik mahasiswa dan yang akan lulus. Alhamdulillah IKGU berhasil melaksanakan kegiatan ini yang menjadi starting point pembuka aktivitas pecah telurnya aktivitas IKGU ya. Jadi ini menjadi starting point yang sangat bermanfaat mungkin, dan kegiatan ini sangat bermanfaat baik bagi individu, instansi, institusi maupun alumni. Jadi untuk membuat track record kita. Kemudian dari supporting dari alumni. Sekali lagi terima kasih Mas Wahyudi yang sudah bersedia menjadi pemateri nanti ya. Kemudian udah adik-adik mahasiswa
jangan lupa ini menjadi hal yang penting bagaimana kita menapaki dunia kerja yang tidak diperoleh di bangku kuliah ya. Mungkin BDPKL mungkin bisa, tapi ini sharing pengalaman ini akan sangat bermanfaat sekali ya. Kemudian harapan kami terhadap IKGU, ini kegiatan yang rutin dan yang diselenggarakan, mohon memang benar-benar nanti kita selalu connecting dengan fakultas atau connecting dengan kampus, karena dokumentasi ataupun apapun hasilnya itu sangat diperlukan bagi kampus untuk menunjang akreditasi. Apalagi teknik geofisika sekarang masih akreditasi B, menuju akreditasi A, mungkin bahkan mau kita pacu untuk akreditasi internasional. Jadi benar-benar kita memerlukan support dari para alumni dan sebagainya untuk benar-benar apapun aktivitasnya akan sangat bermanfaat. Di samping untuk kita sendiri, untuk adik-adik mahasiswa, untuk instansi, untuk siapa saja yang membagi ilmu, insya Allah barokah, insya Allah mendapat pahala, dan ilmu yang dibagikan tidak akan hilang, akan semakin bertambah. Ya, saya kira gitu. Ini ada Mas Sukri juga, ini balian saya ya, ada Mas Sukri, saya Sukir, wah ini lengkap ini berarti. Jadi gitu. Jadi saya kira kampus sangat berharap kegiatan semacam ini bukan hanya sekali dua kali, kalau bisa rutin dan sebagainya, dan insya Allah kampus akan support, walaupun nanti katakanlah ada pemateri dari kampus juga, insya Allah kita akan support ya. Jadi sekali lagi kita mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap IKGU, terhadap semua alumni, terhadap pemateri Mas Wahyudi, juga terhadap adik-adik yang bisa meramaikan kegiatan ini, dan maupun kalau ada sponsor juga terima kasih kepada sponsor ya. Jadi sekali lagi kami dari pihak kampus sangat mengucapkan terima kasih, menyambut antusias kegiatan ini, dan semoga semuanya dilancarkan, dimudahkan. Dan yang terakhir, pesan terakhir, semua mari kita jaga kesehatan dengan kondisi yang seperti ini, karena ini menjadi hal apapun kalau kita tidak sehat tidak akan terlaksana. Jadi saya kira gitu ya, tidak berpanjang lebar. Selamat beraktivitas berwebinar. Semoga lancar semuanya, semua barokah kegiatannya, dan semuanya mendapat pahala dari Allah SWT, dan tidak ada kekurangan suatu apapun. Dari kami, kurang lebihnya mohon maaf ya, karena internet di GS memang seperti ini, masih kurang stabil. Saya jadi matikan video, dan saya akan ikut on aja ya, cuman kalau ada kegiatan saya tinggal sebentar, tidak apa-apa ya. Oke. Baik, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengurus IKGU, Mas Arif Rahman dan krunya, kemudian kepada pemateri, Mas Wahyudi, kemudian semua alumni, dan kepada semua adik-adik, dan juga pembawa acara Mbak Alfira. Terima kasih sekali, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sukir atas sambutan dan harapan luar biasa yang disampaikan demi keberlangsungan kerjasama dari alumni dan juga mahasiswa dan juga pihak kampus dari Geofisika Universitas Brawijaya. Selanjutnya, kita akan mulai masuk ke sesi materi, tapi sebelum itu ada baiknya jika kita mengenal sedikit mengenai latar belakang dari pemateri kita pada hari ini, yaitu Mas Wahyudi. Untuk para peserta dimohon untuk bisa mute mikrofon demi kelancaran webinar pada hari ini. Terima kasih. Selanjutnya untuk panitia yang bertugas bisa menampilkan CV dari Mas Wahyudi. Ya baik, terima kasih. Mungkin bisa sedikit di Zoom ya Mas ya. Ya. Jadi pemateri kita pada hari ini adalah Mas Wahyudi, yang beliau memiliki beberapa abilities, diantaranya adalah leadership, communication skill, dan problem solving yang baik. Dan juga beliau memiliki language ability, yaitu Indonesian dan juga Inggris. Beliau menempuh pendidikan S1 di Fisika Universitas Brawijaya, serta pendidikan S2 di Manajemen Universitas Tikubank. Selanjutnya adalah courses yang pernah dihadiri oleh Mas Wahyudi ini. Pada 2008, beliau mendapat International Certificate of a Practicing NLP Practitioner Dynamic Coaching dari Victory Access International di Semarang.
Selanjutnya, pada tahun 2015, beliau menjadi speaker di 7 HR Summit Indonesia 2015 di Jakarta, dan pada tahun 2020, beliau ada di Leadership Series Agility, Your New Competitive Edge di Semarang. Nah, beliau juga memiliki working experience yang luar biasa hebat. Ini ada banyak sekali working experience yang pernah beliau cicipi, di antaranya mungkin bagi panitia bisa diturunkan sedikit. Ya. Nah, ini ada working experience dari Mas Wahyudi. IKA Community Indonesia. Dan di tahun 2009 hingga saat ini, adalah sebagai Official Graduate Program di Pertamina Corporate Zero. Pada tahun 2019 hingga 2020, beliau menjabat sebagai Co-CEO Culture Change Agent di PT Pertamina. Dan selain itu, masih banyak sekali working experience yang pernah dicicipi oleh Mas Wahyudi. Dan selanjutnya ini ada publikasi. Ada banyak sekali publikasi dari Mas Wahyudi yang diantaranya pada tahun 2014, beliau menerbitkan buku dengan judul Wawasan Corporate for Dummies. Dan di tahun 2019, beliau juga menerbitkan sebuah buku dengan judul From Passion to Green Energy. Dan ini selanjutnya beliau di toko tapi mohon maaf, sekali lagi diingatkan bagi para peserta untuk bisa langsung mute mikrofon ketika masuk ke room Zoom ini. Nah, selanjutnya ini ada beberapa pengalaman-pengalaman lagi yang telah digapai oleh Mas Wahyudi, yaitu pada tahun 2015 beliau menjadi the counselor and trainer di pendidikankarakter.com. Nah, sudah tahu kan betapa keren dan hebatnya speaker kita pada hari ini. Mungkin selanjutnya langsung saja kita sapa Mas Wahyudi. Selamat siang, Mas. Selamat siang, Mbak Alfira. Ya, selamat siang, Mas Wahyudi. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah, sehat, Mbak. Alhamdulillah. Mungkin setelah ini kita akan langsung mendengar pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Mas Wahyudi. Sudah siap, Mas? Oh, jauh lebih siap, Mbak. Wah, jauh lebih siap. Memang keren sekali pemateri kita pada siang hari ini. Mungkin kepada panitia IT bisa di-stop sharing saja, dan untuk materinya langsung saja saya serahkan ke Mas Wahyudi. Kepada Mas Wahyudi, dipersilakan. Oke, terima kasih Mbak Alfira Galih. Kemudian juga rekan-rekan semua, lagi saya ucapkan terima kasih Mas Rahman, saya diberi kepercayaan untuk sharing pada siang hari ini. Materi yang membekali sebenarnya saya lebih suka ini adalah materi sharing, materi untuk membekali para mahasiswa maupun para lulusan gitu ya, untuk bagaimana berkecimpung di dunia kerja. Jadi tidak hanya dunia kerja yang kita melamar, tapi juga dunia kerja kalau kita sebagai seorang pengusaha, itu pada prinsipnya. Saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Sukir yang sudah memberikan sambutan dan juga membuka tangan lebar-lebar bahwa kita bisa bersinergi, berkolaborasi, dan juga kita dapat saling mendukung satu dengan lain, sehingga keberadaan Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya ini memberikan manfaat bagi kita semua tentunya, dan juga memberikan manfaat bagi fakultas, terutama juga kampus tercinta kita. Itu saja pengantar singkatnya. Kita akan langsung ke pemateri. Materi hari ini kita akan bagi dua, gitu ya. Kalau cukup waktunya saya akan jelaskan bagaimana membuat CV yang bagus, kemudian menghadapi interview dan sebagainya. Tapi kalau enggak, mungkin next session nanti kita akan lanjutkan. Tapi paling enggak nanti siang hari ini kita akan tahu karir coaching itu kayak apa sih? Kita mau kemana sih? Nah, itu yang penting. Karena biasanya kalau habis kita masih kuliah, kemudian masih baru lulus, itu bingung mau ngapain gitu ya. Nah, kita akan coba. Ya. Oke, apakah kelihatan? Ya, sudah terlihat sekali Mas Wahyudi. Oke. Kita bicara karir coaching, ya. Bicara karir coaching ini sangat luas sekali sebenarnya. Ya, kalau kita sebagai profesi seorang coach, salah satu profesi saya, selain di perusahaan, saya seorang passion coach dan juga karir coach. Kita harus tahu nih, kita mau kemana hidup ini gitu ya. Kalau mau bicara lebih luas lagi. Tapi minimal di tataran karir kita tahu. Tahun, 2 tahun, dan sebagainya kita tahu kita mau kemana. Karena karir coaching ini the road we choose.
Ini adalah profil singkatnya tadi. Sejak tahun 2003 sampai sekarang sudah lebih dari 459 kelas training baik publik maupun in-house ini sudah saya laksanakan atau saya selenggarakan, sehingga saya tahu banget bagaimana sih seorang mahasiswa untuk bersikap harusnya dan bagaimana seorang lulusan baru itu untuk masuki atau menapaki dunia kerja, baik dunia kerja secara profesional maupun dunia kerja secara wira swasta yang terpenting. Tadi disampaikan beberapa buku sudah terbit, dan tahun ini saya lagi menunggu 1 atau 2 buku yang akan terbit di tahun ini, harusnya tahun 2020 ya. Karena pandemi kayaknya digeser ke tahun 2021. Oke, ini akan kita lakukan. Semoga waktunya cukup. Kelihatannya cuma 2, tapi kayaknya panjang banget gitu ya. Karena memang saya suka menjelaskan sesuatu berdasarkan filosofi dulu. Karena dengan filosofi kita tahu akar dari sebuah ilmu atau kita tahu filsafat dari sebuah aktivitas ataupun sebuah keilmuan itu yang mau saya tandaskan di siang hari ini. Ya, tapi nanti jangan sungkan-sungkan, silakan Anda bisa nanya di chat gitu ya, ataupun nanti raise hand, nanti biarkan Mbak Alfira yang akan memilih pertanyaan mana yang bisa ditampilkan seperti itu. Ini karir, kalau kita bicara karir nih ya, sebuah aktivitas, sebuah kegiatan gitu ya, yang harus berproses dari sebuah kehidupan, itu yang penting. Jadi kalau Anda bicara karir tidak hanya dalam pekerjaan sebenarnya. Banyak sekali, tetapi harus kita tahu, kita ukurannya karir apa. Oke, kalau kita bicara karir di sebuah pekerjaan, maka dalam dunia nyatanya seperti apa? Apakah kita harus bisa cepat dan sukses dalam suatu pekerjaan? Itu harus kita ini. Makanya karena saya 6 tahun menghandle manajemen trainingnya Pertamina, jadi saya hafal banget anak-anak itu, kamu 1 tahun mau ngapain, 5 tahun sampai 10 tahun mau ngapain, itu sudah saya bimbing sejak awal dia masuk. Harus fast and successful advancement in public. Jadi kan Anda tahu, cepatnya berapa lama. Nah, itu di sini. Itu adalah di ujungnya di pekerjaan. Kemudian kalau dalam kehidupan seperti apa? Nah, itu sebuah karir. Kemudian jalan yang profesional seperti apa sih? Sekali lagi, karena bisa jadi pekerjaan Anda belum tentu karir Anda. Ya kan? Ada orang yang your job is not your career gitu ya. Pekerjaan belum tentu karir kamu. Karena apa? Karena Anda tidak menikmati misalkan. Karena bisa jadi orang punya karir setelah dia pensiun. Contoh misalkan siapa? Colonel Sanders. Colonel Sanders itu punya karir yang cemerlang setelah dia pensiun dari tentara. Gitu ya, dia mampu membangun raksasa bisnisnya. Lagi banyak lagi. Jadi di dunia ini banyak orang-orang yang sukses itu setelah karir keduanya. Salah, enggak juga. Karena mungkin baru menyadarinya saat dia setelah lepas dari rutinitas. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi seorang profesional? Saat ini kalau kita bicara di Indonesia atau di negara kita, dikatakan profesional itu ketika Anda punya sertifikasi. Ya suka nggak suka, mau nggak mau, itu yang harus kita mampu tunjukkan, mampu kita perlihatkan ke keluar ataupun ke dunia sana. Ya, nggak boleh, oh saya hebat nih, misalkan nih, saya seorang geofisika hebat, sertifikasinya nggak punya, bullshit, gitu ya. Karena apa? Suka nggak suka, perusahaan atau apapun masih berdasarkan hitam di atas putih. Anda dikatakan seorang mahasiswa SSI, misalkan ya, sarjana sains itu apa? Kan ada selembar kertas dalam ijazah itu mengatakan nama Anda di sana, Anda boleh menyandang gelar SSI, seperti itu ya. Anda boleh menyandang gelar apa? Itu yang masih berlaku di negara kita. Belum ada yang sistem yang mengatakan ada diuji, kemudian lulus, ada kasih belum. Karena saat ini masih selembar kertas itulah yang membuktikan bagi kita dikatakan seorang profesional. Karena itu berbagai. Setelah mengalami uji macam-macam ya, ada uji kompetensi, uji keilmuan dan sebagainya. Kemudian kalau kita bicara karir, itu memang luas sekali sekali lagi. Ada tangga karir, kemudian kita harus memilih seperti apa. Yang terpenting paling bawah nih, karir coaching harus menemukan your own place in life. Jadi Anda harus tahu dalam diri Anda itu mau kemana. Gitu. Pak, saya ini mahasiswa baru, bingung gitu ya. Yang Anda harus tahu setelah Anda lulus, ini terutama yang masih mahasiswa, Anda itu mau kemana? Itu prinsip. Bukan persoalan Anda kerja di sini, bukan, tapi Anda mau kemana? Kemana ini, Anda tanya, kontribusi apa yang Anda bisa berikan terhadap diri Anda, atau minimal untuk menghidupi diri Anda, itu seperti apa Anda itu akan berkontribusi. Ya, makanya kadang orang mesti berseloroh. Rata-rata nih kalau kita lulusan fisika itu ya jadi guru gitu ya, itu berseloroh gitu ya. Salah satunya mungkin saya ini agak melencengnya kejauhan gitu ya. Saya seorang geofisika masuknya ke dunia HR, itu kan agak jauh gitu, melencengnya gitu. Tapi ya mau suka nggak suka ketika kita mampu mendefine gitu ya,
apa istilahnya menggambarkan diri kita setelah kita selesai kuliah itu mau berkontribusi seperti apa, maka sejak kuliah itu kita bisa mampu mempersiapkan diri pada saat kita keluar itu kita jauh lebih siap mau berkompetisi maupun berkolaborasi dengan banyak orang di luar sana. Kemudian nih, kalau kita bicara karir coaching lagi, Anda harus berani menentukan 5 tahun lagi Anda mau jadi seperti apa. Nih, professional self-determination. Anda harus berani. Kalau enggak, ya Anda akan jadi rata-rata orang. Akan jadi rata-rata aja. Ya kadang naik, ya kadang nggak turun gitu ya. Tapi kalau Anda berani professional self-determination, Anda akan tahu, oke 5 tahun lagi saya akan jadi ini, 5 tahun lagi saya akan jadi ini, itu sudah ada. Itu saya lakukan ketika saya kuliah, saya menyampaikan, oke usia 35 saya akan jadi trainer. Itu sudah saya sampaikan. Saya bersyukur usia 27 saya sudah jadi trainer, gitu ya, yang mampu berbicara di depan banyak orang. Kemudian saya menemukan nih, temukan kekuatannya. Saya tahu kelemahan saya di sini, kekuatan sini. Saya fokus pada kekuatan saya. Jadi sekali lagi ini kata kuncinya, berfokuslah pada kekuatan Anda. Jangan fokus pada kelemahan Anda. Gitu. Karena selama ini apa? Karena selama ini kita selalu diajar atau kita selalu dididik itu untuk fokus pada kelemahan. No. Jadi fokus finding your strengths. Ya, itu yang penting. Kemudian Anda temukan nih area kekuatan Anda lagi. Setelah itu define your own factor for career development. Apa kekuatan lagi untuk career development Anda itu apa? Nah, tadi kekuatan dalam diri ya. Kemudian Anda persempit lagi. Sebenarnya apa? Dalam hal karir Anda. Ingat, karir tidak harus dalam pekerjaan secara formal ya. Kalau Anda misalkan sebagai seorang ustadz atau Anda seorang politikus, ya Anda harus temukan kira-kira apa goals Anda dan value Anda. Dari situlah nanti Anda akan lebih mudah untuk menemukan sebuah karir ini. Karena yang saya tahu dan yang saya alami selama 6 tahun menghandle manajemen training ini, nggak banyak yang ngerti apa itu kekuatan, apa itu kelemahan, kemudian dari kekuatan dan kelemahan itu untuk mendukung dari karir mereka, itu pada nggak tahu. Ya, kalau dulu saya sering lakukan dengan personality plus, gitu ya, saya tes mereka, kemudian saya ajak ngobrol dengan MBTI dan sebagainya, akhirnya paham, oh saya itu kekuatannya di sini, kelemahannya di sini. Dan akhirnya apa? Beberapa orang yang mengikuti yang saya sarankan, mereka saat ini sudah berhasil dengan karirnya masing-masing. Seperti itu. Well, bagaimana kita formula untuk menjadi sukses? Self-fulfillment dulu. Sadari diri Anda sendiri. Jangan pernah membandingkan. Ini yang sering jadi kesalahan ya. Kenapa? Karena seringan membandingkan dengan orang lain. Please, jadilah diri Anda sendiri. Kemudian temukan potensi terbesar Anda. Strength-nya harus temukan. Fokuslah pada kekuatan Anda. Passion, ini yang penting. Kenapa? Kalau Anda bekerja tanpa passion, biasanya ya sudahlah. Yang penting saya dapat gaji, dapat selari, sudah cukup. Setelah itu banyak orang yang setelah saya katakan tadi selesai karirnya maka baru menemukan passionnya. Contoh di tempat saya juga banyak kok. Setelah selesai pensiun itu baru menikmati passionnya. Terlambat ya pasti. Apa menikmati? Ya pasti menikmati karena tapi tidak akan bisa optimal ataupun maksimal. Berikan pemaknaan dari setiap apa yang sudah Anda capai. Ya. Ini mungkin sebagai pelajaran juga bahwa kadang orang wah enggak, saya harus ketika kuliah hanya kuliah saja. Boleh. Tapi begitu Anda masuk ke dunia kerja, pasti akan dilihat berbagai aktivitas yang lain yang di luar dengan hanya sekedar kuliah saja. Karena saat ini kalau kita bandingkan dengan yang lain, gitu ya, paling mudah itu gini. Anda ketika dibandingin dengan misalnya kayak sama-sama geofisika, gitu ya, teman-teman geofisika ini yuk, teman-teman dibandingin dengan teman-teman ITS misalnya, teman-teman ITB misalkan. Teman-teman Trisakti misalkan, atau teman-teman dari Nanyang University atau dari teman-teman dari luar negeri itu seperti apa? Nah, itu yang harus kita benar-benar mampu. Oh, positioning kita di mana sih? Itu namanya kita beri kepahaman. Ya, jangan asal semangat. Oh, aku semangat gini. No, semangat boleh. Tapi ketika Anda mampu memaknai diri Anda sampai di mana, maka Anda jauh mampu mempersiapkan diri. Achievement-nya Anda harus tulis ya di setiap CV dan sebagainya itu Anda punya. Apa sih yang membedakan Anda dengan yang lain? Saya sering jahil kalau interview saya nanya, kira-kira kalau Anda terima, kontribusi apa yang Anda bisa berikan pada perusahaan? Kontribusi nyata apa yang Anda bisa berikan pada perusahaan? Terus paling mudah lagi nanya, kira-kira kalau kamu diterima, ya kira-kira kalau kamu diterima, Anda bisa berkontribusi berapa
juta misalnya secara secara revenue. Anda bisa lakukan apa terhadap perusahaan ini? Terus alasannya kenapa saya harus menerima Anda? Ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak pernah terpikirkan oleh kita semua. Saya ini baru mau ngelamar, baru mesti tanya, apa sih yang harus kenapa saya diterima gitu kan? Saya gitu aja, simpel ya. Kenapa saya harus menerima Anda? Nah, ini harus Anda mulai bangun dari diri Anda. Kalau Anda nggak punya self fulfillment, Anda nggak pede. Kenapa saya harus menerima Anda? Ya ke sana saya lulusan Brawijaya, Pak. Terus kalau Anda dibandingin dengan Harvard University atau saya bandingin dengan ITB misalkan, itu bingung biasanya. Oh, au gitu ya. Nah, itu hal-hal yang Anda harus pede ya, dan Anda harus menggali dulu. Jadi siapkan diri ketika Anda mau melakukan sebuah interview, ada misalkan mau melakukan sebuah focus group discussion, ketika dalam sebuah kompetisi untuk masuk dunia kerja, Anda harus siap. Jadi self fulfillment-nya harus siap. Nah, kita bicara nih, ingat yang penting juga, orang-orang di sekeliling Anda. Ya, jangan misalkan, oh saya hanya kuliah aja, kemudian saya hanya aktif di satu kegiatan aja, no. Ya, sebisa mungkin ya, minimal gitu ya, kalau Anda kuliah itu 3 lah gitu ya, aktivitas untuk sebuah organisasi. Ya, kalau saya mungkin masih ingat waktu kuliah, saya mungkin paling aktivis juga, tapi bukan aktivis yang di dalam kampus, lebih banyak di luar kampus. Saya pernah menghandle 8 organisasi dengan posisi ketua semua. Mumet gitu ya. Tapi itu ternyata memberi pelajaran pada saya, begitu di pekerjaan ketika saya banyak sekali proyek yang harus saya lakukan, kemudian inisiatif yang harus saya kerjakan, itu jauh lebih mudah. Karena apa? Sudah terlatih pada saat kuliah. Gitu ya. Kemudian kita bicara efisiensi. Kenapa? Kalau kita tidak punya mindset efisiensi, maka yang ada di pikiran kita atau di alam bawah sadar, kita selalu mengatakan bahwa, wah kita ini berlebih, dan sebagainya. Efisien bukan berarti pelit ya, bukan. Tapi kita mampu mendahulukan mana yang harusnya segera dilakukan atau mana yang harus bisa dipangkas dan sebagainya. Karena sebagai seorang, nanti Anda pekerja maupun Anda pengusaha, Anda berpikir efisiensi. Nggak mungkin Anda berpikirnya semua karena, oh Anda perusahaan besar, jor-joran, no. Nah, kita nggak tahu perusahaan ini apakah akan survive selamanya atau enggak, karena kalau kita tidak mampu berpikir efisiensi. Kita harus mampu berkembang diri, namanya itu kita investasi leher ke atas. Yuk, kita mulai berpikir mulai sekarang. Belajarlah untuk menginvestasikan leher ke atas. Maksudnya apa? Belilah buku, ikut workshop, training, dan sebagainya. Itu mulai sekarang. Minimal kalau Anda ikut training, 3 bulan sekali itu harus ikut. Untuk apa? Untuk mengisi apa yang leher ke atas ini. Kebiasaan dari kebanyakan kita adalah mengisi leher ke bawah. Contoh misalkan beli baju, beli celana, beli pakaian, dan sebagainya. Anda beli jam, beli gadget baru, itu mengisi leher ke bawah. Yang itu hanya secara tampilan. Tapi secara knowledge, itu Anda nggak dapat. Oke, mulai sekarang, yuk kita belajar investasi leher ke atas. Minimal sebulan itu beli buku, kalau saya dulu ya, sampai sekarang pun gitu ya, itu minimal beli 3-5 buku. Ya, itu yang saya lakukan. Sehingga apa? Ya, kita terus update dan upgrade diri kita. Gitu ya, kita upgrade diri kita. Terakhir kita balance dalam hal apa? Balance dalam hal tadi. Ya, kalau semua secara dunia sudah kita siapkan, maka secara spiritual juga harus kita kuatkan. Dalam hal apa? Misalkan Anda sholat duka bagian Muslim, kemudian ke gereja bagian non-Muslim, atau sesuai dengan agama Anda. Itu Anda keseimbangan. Jangan hanya berpikir bahwa yang saya lakukan itu pasti berhasil, belum tentu kalau Tuhan belum mengizinkan. Makanya setelah semua kita lakukan, maka kita full berserah kepada Yang Maha Kuasa. Ya, bukan terserah, tapi berserah. Apapun hasilnya, yuk kita siap karena kita sudah yakin bahwa apapun yang ditentukan Yang Maha Kuasa itu sudah jauh lebih siap. Tadi sampaikan self fulfillment, apa sih yang harus dilakukan self fulfillment tadi? Ada talent, skill, dan potensial. Itu harus kita siapkan. Kita bicara talent, ada sebuah kegembiraan. Anda ingat, manusia itu dari kasih sama-sama kesempatan, sama-sama potensi yang luar biasa. Ya, itu ada sebuah energi, sekali lagi efisiensi tetap. Yang berpikirnya harus ke sana. Nggak boleh kita ini sebagai manusia berpikirnya jor-joran gitu ya, berpikirnya berlebih. No. Tapi kita mampu mengoptimalkan apa yang ada dalam diri kita. Oke. Kemudian apa sih talent-nya? Nih, apa yang Anda sukai yang Anda lakukan dibanding orang lain? Kemudian aktivitas apa yang membuat Anda itu selalu berenergi? Kemudian apa yang Anda bisa lakukan lebih cepat, kemudian dan Anda selalu berhasil dengan yang Anda lakukan. Anda strengthness dan juga weakness. Oke?
gunakan ini ya, 50% yang Anda lakukan itu untuk mulai kebahagiaan. Ya, itu normalnya. Tapi yang lebih dahsyat lagi, gunakan 80-90%. Gitu. Ketika Anda melakukan sesuatu secara happy, maka yang muncul adalah peak performance, yang muncul energi Anda itu tidak ada habisnya. Kita bicara, kalau bicara passion lagi, kenapa sih penting banget passion ini? Ya karena ini akan menginspirasi Anda. Bisa dari hobi, karena bisnis awalnya di sana, kemudian juga interest, dan yang terpenting jangan terlalu menganalisa diri Anda, oh saya pengen, no, fokus saja pada kekuatan Anda. Ya, lakukan hal terbaik, ya, US is precious, sangat mahal. Anda lakukan. Mumpung Anda mahasiswa, status Anda, ya, kalau Anda sudah nggak mahasiswa, pasti Anda ditanya kerja di mana atau berusaha apa, itu yang jauh lebih menyakitkan kalau Anda jobless, gitu ya. Lanjutkan. Kemudian kita memberikan meaning. Kenapa Anda bekerja untuk apa? Apa bekerja untuk ibadah atau bekerja untuk aktualisasi diri dan sebagainya? Itu yang penting sekali. Jadi Anda harus lakukan itu untuk apa? Untuk Anda benar-benar tahu kenapa Anda harus bekerja. Kenapa Anda harus berwirausaha? Seperti itu. Value ini sangat penting. Kenapa? Begitu Anda tahu value-nya, maka Anda akan bergerak jauh lebih besar ataupun jauh lebih kuat dibandingkan orang lain. Kemudian kalau kita bicara 8 karir motivator ini ya, jadi kalau ini drivernya gitu ya, driver dari Anda itu menjadi sebuah karir gitu ya, meniti sebuah karir gitu ya, meniti sebuah karir yang Anda lakukan itu. Yang dilakukan adalah jadi harus profesional, manajer kompeten. Ini kalau Anda tidak lakukan, tidak belajar dari ketika kuliah, saya yakin begitu Anda bekerja, entah itu di perusahaan atau Anda berwirausaha sendiri, Anda akan keteteran. Makanya kesempatan pada saat mahasiswa itu luar biasa. Ada teman-teman teknik saat ini aktif di IKQ, itu sangat luar biasa. Anda imbangin lagi. Kenapa? Kalau hanya sisi hard skill yang Anda kuatkan, tanpa ada sisi soft skill, itu luar biasa sekali. Begitu Anda nanti masuk dunia kerja, itu istilah Jawanya kepontalan gitu ya. Kenapa? Di sana banyak sekali hal-hal yang men-challenge Anda, sehingga Anda harus berani gitu ya. Istilahnya kalau kami itu diadu dengan satu dengan yang lain. Sampai terakhir dari sini, kita benar kreativitas. Anda mulai belajar, yuk belajar bagaimana kita membuat kreativitas, kita belajar bisnis kanvas dan sebagainya. Untuk apa? Untuk mengasah kepekaan kita dalam menganalisa. Gitu. Ini adalah 8 karir untuk kita memotivasi kita. Gitu. Karena apa? Karena begitu kita tahu nih, kalau kita aware ya, kalau kita bicara awareness gitu ya, ada dalam hidup Anda, maka yang terjadi tadi di lingkaran Anda, bukan hanya saya mau kemana, kapan di mana saya pergi dan sebagainya, tapi lebih Anda menyadari bahwa diri Anda ini sekarang ada di mana, posisinya sudah sampai mana. Nah, kalau skala 1 sampai 10, Anda itu di mana? Oh, saya baru posisi 5 misalnya. Oke, saya kalau mau naik ke 7, apa yang harus saya lakukan? Itu sadar dulu pastinya gitu ya. Kalau saya belajar NLP itu yang namanya sadar diri. Karena lebih banyak kita tuh nggak sadar. Gitu. Kemudian think that works-nya apa sih sebenarnya? Tadi kita bicara experience kita. Pengalaman ini tidak pernah di kampus itu diberikan. Di kampus memang diberikan itu secara lebih banyak mungkin teorinya. Praktikalnya pun juga mungkin tidak akan 100%. Ya. Praktikal pun sesuai dengan jamnya sudah ditentukan. Tetapi ketika Anda punya aktivitas di luar kampus, maka ini yang sangat mahal sekali. Kemudian ingat, teman-teman di sekitar Anda siapa? Kenalan Anda itu siapa? Gitu. Nah, semakin Anda banyak orang yang di atas Anda, maka Anda akan punya pemikiran yang bijak, yang wise. Tapi kalau Andanya bergaulnya dengan teman-teman yang seangkatan, yang terjadi apa? Iri-irian biasanya. Oh iya ya, dia sudah punya ini, anak zaman sekarang gitu ya. Oh ini kemudian banyak ininya gitu ya, banyak keponya, kemudian banyak dikit-dikit baperan, ya udah, masalah gitu ya. Kemudian Anda sudah tahu tadi, ketika Anda sudah tahu experience orang di sekitar Anda, ini terakhir nih, lapangan kerja Anda itu di mana aja sih? Gitu. Jadi jangan pesimis. Oh, nggak mungkin lah saya masuk, saya nggak ada. Dunia ini nggak ada yang mungkin kalau Anda tidak berani mencoba. Saya dulu juga tidak pernah berpikir saya seorang geofisika masuknya ke dunia HR sampai sekarang, gitu ya. Saya juga nggak pernah berpikir gitu ya. Tapi saya yakin bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Maka saya harus mampu mendevelop diri saya untuk terus gitu ya bergerak untuk upgrade dan update terkait keilmuan ataupun hal-hal yang perlu saya ketahui dengan pekerjaan saya saat ini.
Sekali lagi, nih, learn about more yourself. Intinya kalau kita bicara career coaching adalah diri Anda sendiri. Anda itu mau kemana? Ya, stop looking ke yang lain juga. Anda sendiri. Ya, kemudian lihat diri Anda. Bagaimana yang Anda bisa hasilkan? Bagaimana yang bisa Anda berbagai hal terkait dengan apa istilahnya ya, hal baru yang bisa Anda ciptakan gitu ya. Anda harus ininya ke sana. Nah, kalau kita bicara Anda lihat ini inspirasinya sebagai apa? Anda harus belajar bagaimana coaching dengan teknologi dan sebagainya. Karena future yang ke depan semuanya adalah pakai artificial intelligence, semuanya IoT, Internet of Things. Jadi Anda harus berani nanya dalam diri Anda, kalau saya dibandingin dengan robot, apa sih kelebihan saya? Kalau saya dibandingin dengan ini, apa sih kekuatan saya? Gitu. Karena ke depan dengan IoT dan AI, artificial intelligence, maka akan tergerus banyak pekerjaan yang itu bersifat administrasi, bersifat berulang dan sebagainya. Jadi kan mungkin nanti next gitu ya, mungkin saat ini juga sudah banyak ya teknologi yang menganalisa gitu ya, ketika survei seismik, survei geolistrik ataupun dipol itu sudah dilakukan oleh mesin gitu loh. Kenapa? Karena kalau dilakukan oleh manusia mungkin berbahaya dan sebagainya. Itu bisa. Gitu ya. Nih, kemudian ada promoting yourself on the job market. Yuk teman-teman, mulai sekarang kita biasakan untuk membuat CV yang bagus itu minimal di LinkedIn. Ini ya, ini salah satu contoh ketika saya ditawari untuk menjadi seorang talent manager di sebuah program multinasional. Dan ini saya nggak ngelamar loh ya, tapi ditawarin. Nah, ini contohnya. Kalau di dunia kerja itu harus siap, gitu ya. Kita harus siap untuk apa sih? Untuk ini. Oke, saya lanjutkan. Jadi teman-teman nih jangan pesimis dengan Anda bahwa Anda ini misalkan saya kan baru fresh graduate dan sebagainya. No. Anda harus yang Anda lakukan adalah bagaimana teman-teman itu mempromosikan karena Anda belum dikenal gitu loh. Kalau Anda belum dikenal, Anda harus mampu mempromosikan diri Anda semenarik mungkin sehingga menarik para headhunter ya, para perekrut kerja itu dengan maksimal gitu. Caranya paling gampang saat ini apa? Pakai LinkedIn gitu ya bahasanya, pakai LinkedIn. Ya. Kalau Anda nggak promosi di sana ataupun di tempat lain ya, mau pakai Jobstreet boleh, Jobsdb boleh, silahkan. Tapi akan lebih mudah kalau Anda ditawarin gitu ya. Jadi Anda nggak perlu nyari kerja, Anda ditawarin gitu. Itu jauh lebih mudah. Karena apa? Ya, gua kan masih kerja di tempat ini, kalau ditawarin ya bersyukur. Caranya gimana? Yuk nanti kita bahas gitu ya. Kalau nanti hari ini nggak cukup, mungkin next kita akan bahas bagaimana membuat CV yang menarik. Jadi benar-benar kontennya itu orang itu kita dicari. Jadi kalau di LinkedIn itu ada sebenarnya gitu ya, satu tools yang menyatakan bahwa kita itu dilirik banyak orang. Gitu. Ini caranya gimana? Lagi kenal yourself, be yourself, love yourself. Sama, dari awal saya mengatakan bahwa kenali dirimu dulu. Kalau kita bicara karir coaching lagi, kenali dulu. Anda mau kemana gitu. Nanti orang lain itu akan mudah sekali menemukan Anda. Ya, makanya jangan berkecil hati bagi teman-teman yang mungkin saat ini masih cari kerja dan sebagainya. Sering-seringlah ya mengupdate gitu ya, mengupdate CV Anda, mengupdate profil Anda, baik itu di Instagram, baik itu di sebagainya. Itu untuk mempromosikan diri Anda. Dan yang terpenting teman-teman, jangan pernah di private media sosial Anda. Karena para recruiter atau rekrutmen itu akan mengecek semua media sosial Anda. Apakah Anda terafiliasi oleh organisasi terlarang, apakah Anda sering mengatakan ujaran kebencian dan sebagainya, itu akan dilihat sangat mudah sekali. Jadi saya sarankan, ketika Anda mulai pengen menjadi seorang employee, mau nggak mau media sosial itu harus ada buka. Nah, itu yang saya lakukan untuk cek ke semua calon karyawan gitu ya. Saya lagi ini untuk yang baru-baru ya nih, 30% kerja dan 70% marketing. Sesuai sampai Anda menemukan yang ideal dengan yang Anda harapkan. Ya, dan Anda bekerja bukan dalam artian show off terus, bukan, tetapi ini lebih banyak Anda bekerja 70% marketing itu maksudnya apa sih? Anda mempromosikan, Anda mampu mengkomunikasikan apa yang Anda kerjakan ke atasan Anda. Karena apa? Lebih banyak orang, aku hanya kerja aja deh, aku hanya ini aja, itu susah. Ya, di dalam dunia kerja Anda harus marketingkan diri Anda harus marketingkan kerjaan Anda, harus marketingkan result Anda.
Kalau resultnya Anda hanya tahu atasan Anda dan yang lain nggak tahu, itu susah. Biasanya apa? Begitu kalau ada penilaian, begitu kalau ada challenge di tempat lain, ya kesempatan di tempat lain, Anda nggak dikenal. Karena untuk Anda biar dikenal oleh orang lain, dikenal oleh tim lainnya harus Anda promosikan. Suka nggak suka, mau nggak mau. Mungkin ini pelajaran ke sosial gitu, tapi nggak, kita harus berani. Ya, namanya branding kalau saya gitu ya, rebranding diri gitu ya. Self branding itu harus penting sekali. Untuk apa? Untuk kita biar dikenal oleh orang lain. Pak, saya kan introvert, saya pemalu, nggak ada. Kalau di dunia kerja susah itu kalau Anda introvert. Kemudian kerjaan tidak Anda istilahnya sampaikan, tidak Anda promosikan, ya sudah. Anda yang tahu hanya Anda dan atasan Anda. Begitu ada kesempatan di tempat lain, ya Anda nggak dilirik. Kenapa? Anda nggak ada yang tahu Anda. Seperti itu. Kemudian ini, saya lagi, ya, sebenarnya simply not true gitu ya. Anda harus lihat apapun ini dan Anda harus berlatih. Bagaimana melatih pikiran Anda untuk terus gitu ya, dan buang itu pikiran-pikiran negatif, pikiran bermanfaat. Dia masukkan karena nggak usah gitu ya. Yuk kita berkompetisi dengan diri kita bahwa apa yang sudah ada dalam diri kita ini kita naikkan, ya kita develop, kita kembangkan sehingga kita benar-benar yang kita inginkan itu seperti apa. Mulai sekarang Anda harus petakan, Anda misalkan mau perusahaan mana, Anda cari kira-kira apa sih yang dibutuhkan perusahaan ini, gitu ya. Jangan malah nyinyir gitu ya, wah susah nih karena nggak ada koneksi, nggak ada sebenarnya. Karena sekarang zamannya terbuka dan semuanya, terutama di BUMN itu dibuka teman-teman. Makanya kemarin ada rekrutmen BUMN secara besar-besaran, ya, yang dibutuhkan adalah 11.000 posisi. Nggak main-main, kami butuh 11.000 posisi, tapi belum tentu itu semua terisi. Bukan karena nggak ada orangnya, mungkin nggak tepat saja, ya kurang tepat saja di antara yang dicari. Untuk menempatkan itu bagaimana? Anda harus belajar. Setiap BUMN itu beda-beda ininya, kebutuhannya. Itu yang terpenting. Kemudian nih, bagaimana kita membangun sebuah building relation? Ya, salah satu dengan adanya ikatan alumni inilah kita membangun sebuah relationship sebenarnya, membuat networking. Itu sangat penting. Jadi kalau semuanya misalkan nih istilahnya keterampilan Anda semuanya itu ada, tapi kalau Anda nggak punya network untuk Anda dapat info, ya susah juga. Ya, network ini lebih banyak kita dapat informasi ya, bukan dalam nanti saya minta tolong udah masuk ke perusahaan itu, enggak. Jangan berpikir ke sana. Yuk kita mulai dari diri kita bahwa kita mampu masuk ke semua perusahaan manapun itu. Ya, saya sebelum di Pertamina saya masuk ke sebuah multinasional gitu ya, ini perusahaan grup Smart Telekom di bawah Sinarmas Group juga bisa. Saya masih ingat ketika saya diwawancara, dia bilang dari 1.500 orang yang dulu latihan saya ketika saya masuk di Sinarmas Group itu, Smart Telekom, itu yang dicari 2 orang untuk trainer. Dan ketemu saya dan teman saya. Itu aja. Itu beliau sudah mewawancarai lebih dari 1.500. Nggak ketemu yang cocok. Ya, jadi ketika Anda yakin dengan apa yang ada dalam diri Anda, kemudian ikhtiar sudah Anda lakukan, maka Anda sudah berserah pada Yang Maha Kuasa. Dan itu hasilnya sangat luar biasa yang saya alami. Gitu. Dan ini, apa yang harus bisa lakukan? Gitu. Nih, kamu tidak dapat menemukan dirimu, yes, tapi Anda dapat create. Anda ini menjadi seperti apa sih? Ya, Anda mulai coret-coret gitu ya. Oke, saya mau jadi orang geofisika seperti ini. Oke, dibutuhkan apa? Oh, harus ada studi S2, misalnya. Anda tulis semua di sana. Oke, Anda create diri Anda yang ingin kemana. Itu jauh lebih mudah. Ya. Kemudian ini Anda lihat di sekeliling Anda, ya, ini memang mau nggak mau sekali-sekali memang dibanding-bandingkan, karena kalau di dunia kerja tidak mungkin Anda dibanding-bandingkan dengan sektor yang lain untuk mendapatkan talent terbaik. Ya, katakan untuk mendapatkan talent terbaik ya harus dibandingkan, suka nggak suka, mau nggak mau, karena belum ada sistem yang ini bagus langsung ini, nggak bisa. Ya, semuanya akan dibandingkan, semuanya akan ditandingkan sehingga secara fair orang ini memang cocok, orang ini memang pantas dan sebagainya. Sama ketika Anda mau masuk dunia kerja, ketika interview kan nggak mungkin hanya Anda sendiri, ya. Taruhlah saya biasa menginterview 10 orang, paling lolos 1 atau 2 orang. Gitu ya, nggak mungkin 10-10-nya lolos gitu ya. Kenapa katakan nggak mungkin? Ya pertama karena kuota, yang kedua karena memang kita cek apakah semuanya bisa? Bisa kalau memang secara overall itu memenuhi syarat. Tapi pengalaman saya lebih dari 5 tahun ya, 6 tahunnya saya ini, tadi saya katakan untuk manajemen training, kemudian 5 tahun saya masuk ke dunia HR, itu saya katakan enggak. Gitu ya. Jadi ketika orang mau pindah fungsi aja, sudah di dalam
perusahaan pindah fungsi pun kita interview, kita butuh misalkan 2 orang yang lamar dari 150 orang misalkan. Itu pun belum tentu juga dapat juga dari 150 orang itu. Hanya untuk nyari 2 orang ya pindah fungsi gitu. Itu pun juga bukan hal yang mudah ternyata. Udah di dalam juga itu padahal seperti itu. Ya, Anda harus tahu, kenali diri Anda, kenali lingkungan Anda, dan Anda create Anda mau kemana. Ya, Anda menemukan itu susah, ya udah Anda create Anda mau kemana. Seperti itu. Ini 3 hal yang penting sekali. Ya, what I am consuming itu maksudnya bukan Anda yang makan, bukan ya, tetapi buku-buku apa yang Anda baca, training apa yang Anda ikuti, kemudian insight apa yang Anda dapatkan. Itu lebih. Yang Anda konsumsi adalah tadi layer ke atas tadi apa. Kemudian siapa ya, ketika saya waktu luang itu saya mau ngapain? Apakah main TikTok misalnya, ataukah saya nulis, ataukah saya apa dan sebagainya. Yang terakhir, siapa sih panutan saya? Siapa role model saya? Mungkin seperti itu. Silakan kalau ada pertanyaan bisa di ini. Silakan Mbak Elvira. Sampai 1 jam ya, silakan. Silakan ada pertanyaan Mbak Elvira dari teman-teman. Halo Mbak Elvira, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau enggak, ya. Ya, terima kasih Mas Wahyudi. Sebelumnya mohon maaf tadi ada sedikit kendala. Nah, dari materi yang telah disampaikan oleh Mas Wahyudi ini, saat ini akan dibuka 2 pertanyaan. Pertama, mungkin untuk para peserta yang ingin bertanya terkait materi yang tadi telah disampaikan oleh Mas Wahyudi, misalnya ada yang belum jelas atau masih ada beberapa hal yang ingin dikulik lebih dalam, bisa langsung menanyakan pertanyaannya, yaitu pada kolom komentar dengan menyebutkan nama instansi, dan juga pertanyaan. Atau juga bisa menggunakan fitur raise hand. Untuk pertama ini kita akan menampung 2 pertanyaan dulu ya, Mas ya? Ya, silakan. Ya. Silakan untuk para peserta yang ingin bertanya, karena materi yang tadi telah diberikan oleh Mas Wahyudi itu benar-benar membuka pikiran sih, Mas. Khususnya mungkin untuk para mahasiswa yang masih mencari jati diri, setelah ini sebenarnya mau ngapain, apa yang harus dilakukan, itu dengan materi yang tadi telah disampaikan, itu benar-benar membuka wawasan sekali, Mas. Ya. Ya, mungkin dari para peserta ada yang ingin bertanya? Oke. Atau bingung? Mungkin bisa ditunggu 2 menit ya, Mas ya. Kalau nanti tidak ada pertanyaan, bisa lanjut lagi, Mas. Oke, kalau enggak, saya akan lanjutkan materi kedua, bagaimana sukses dalam interview gitu ya. Termasuk nanti beberapa gambaran BUMN gitu ya. Anda mau masuk itu kayak apa sih tahapannya ternyata gitu ya. Silakan. Oh, ya. Ini sepertinya ada yang raise hand nih, Mas. Ya. Oh. Ada yang coba saya cek sebentar. Oh iya, ini dari Mas Zidan Tarik Abrar, mungkin bisa menyalakan mikrofonnya untuk Mas Zidan, dipersilakan. Jangan lupa memperkenalkan diri dan juga instansi ya, Mas. Terima kasih. Baik, terima kasih Alvira. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Tarik Abrar dari Teknik Geofisika Universitas Brawijaya angkatan 2018. Sebelumnya terima kasih buat Mas Wahyudi yang sudah menyampaikan materi yang begitu membuka wawasan, terutama buat saya sebagai mahasiswa yang belum lulus. Pertanyaannya dari saya, ketika misalnya gini Mas, ketika kita sudah melakukan apa yang sebelumnya disampaikan oleh Mas Yudi, di mana kita menemukan jati diri kita, dari kemudian kita membuat mimpi kita seperti apa, namun terkendala dengan orang tua gitu Mas. Bagaimana cara, adakah saran gitu, bagaimana cara kita bisa berkoordinasi dengan orang tua seperti itu Mas? Oke. Itu aja Mas Zidan. Iya. Oke.
Jadi sebenarnya simpel Mas, orang tua itu butuh bukti bukan janji. Wah, sama nih kayak para wanita atau perempuan itu kan butuhnya bukti bukan janji gitu. Maksudnya gini, ketika saya kuliah Mas, kan jurusan fisika orang tua saya itu nggak ngerti gitu ya. Bahkan pengennya itu kalau bisa saya lulus jadi guru gitu. Itu harapan orang tua saya. Kalau nggak guru ya dosen lah gitu. Itu udah diwanti-wanti kalau bisa jadi PNS lah gitu ya. Tapi sekali lagi saya nandaskan orang tua bahwa hidup ini saya menjalani gitu. Dan saya memberikan bukti saja. Nah, memberikan bukti pada saat semester 3 saya berani lepas dari orang tua Mas. Saya lepas itu full, saya tidak meminta biaya spesial pun pada orang tua untuk kuliah. Jadi itu saya semester 3 itu udah full benar-benar mandiri. Orang tua saat itu juga kelimpungan, dan mata kelimpungan, loh ini udah kuliah nggak minta uang lagi gimana saya? Saya cuma bilang, Pak, Bu, kalau memang nanti saya meninggal karena kuliah berarti ini saya di jalan Allah lah gitu ya. Dan orang tua saya juga bingung, ini ada apa nih anak nih gitu ya. Kok berubah drastis gitu ya. Nah itu sebenarnya saya punya guru kehidupan. Cuma ngomongnya simpel aja. Kalau orang tuamu meninggal, kira-kira masih kuliah nggak gitu doang. Jadi saya ngobrol. Jadi waktu kuliah saya lebih banyak memang aktifnya di luar Mas. Aktifnya di luar kampus. Saya ketemu dengan para CEO, saya ketemu dengan para founder dan juga para pemilik perusahaan. Jadi saya sering diskusinya itu hal-hal yang mungkin nggak ada kaitannya dengan fisika gitu ya. Orang tua saya dari awal minatnya saya itu pengennya orang tua itu kalau nggak jadi guru jadi dosen, udah nggak ada yang lain. Karena yang dia lihat oleh orang tua itu bahwa guru itu adalah tadi mapan, kalau PNS itu dan sebagainya gitu ya. Tapi saya membalik itu semua, makanya di awal ketika saya lulus kuliah tahun 2006, ya saya nggak langsung lamar kerja, saya masih idealis. Saya apa? Wirausaha, Mas. Jadi saya setahun wirausaha, baru tahun 2007 saya itu baru lamar kerja. Itu pun karena tersentil ya dari calon istri saya itu cuma ngomong, memang nanti kalau kita menikah mau makan apa? Ini susah kan? Kenapa? Kalau buat diri saya sendiri aman gitu ya. Kenapa? Ya udah makan apapun jalan gitu ya. Tapi ketika saya sudah berani bertanggung jawab dengan menghidupi anak orang, jadi saya harus memastikan, bukan memastikan biasanya, saya harus ya istilahnya gini loh. Anaknya orang ini ketemu kita sudah gede dengan segala kenyamanannya yang ada. Ya kan, dengan kenyamanan yang ada tadi, ya kita harus berani dong lebih dari yang itu gitu loh. Masa mau kita ajak hidup sengsara? Kan gitu kan? Nah, kalau kepada pasangan saya sampaikan ketika mau dengan saya nanya, mau nggak hidup dengan sengsara? Oh, dia mau. Artinya apa? Dalam kondisi terburuk pun dia siap. Maka saya harus berjuang untuk nggak lebih buruk dari yang saya bayangkan. Kalau orang tua seperti apa? Cuma satu Mas, bukti. Gitu ya. Saya sampaikan kenapa? Karena sekali lagi saya dari semester 3 itu tidak minta orang tua, dan bukti itu saya lakukan. Sampai saya lulus itu nggak minta. Bahkan istilahnya saya nikah, saya lamaran, semuanya itu saya biaya sendiri. Dan orang tua karena ada bukti itu, orang tua sudah nggak akan ini. Awalnya ya luar biasa Mas, luar biasa susah minta restunya gitu ya. Apalagi saya ini sudah kadang-kadang masuk PNS, jadi PNS dan sebagainya gitu ya, memang membelot gitu kan. Maksudnya ke dunia swasta, kemudian baru ke BUMN, itu orang tua juga sebenarnya itu nggak itu awalnya, tapi begitu sekarang sudah ada bukti, saya mampu berbakti dan sebagainya, orang tua ya alhamdulillah tidak ada halangan sampai sekarang. Seperti itu Mas. Intinya Anda tadi berikan bukti dan bukan ini janji-janji lah dalam artian, ya Pak nanti saya IP-nya bagus, enggak. Buktikan saja. Kalau sudah ada bukti, orang tua tidak akan pernah nanti ini kok apa ya akan menghambat karir dari anak-anaknya. Seperti itu sih jawaban saya. Terima kasih Mas Wahyudi atas jawaban yang luar biasa. Mungkin untuk Mas Zidan, apakah sudah terjawab Mas? Kepada Mas Zidan? Oh iya, baik. Sudah terjawab nih Mas Wahyudi, kata Mas Zidan. Nah, selanjutnya ini ada pertanyaan kedua. Ini dari Mbak Tias. Mungkin Mbak Tias, jika memang tidak ada kendala, bisa mengaktifkan mikrofonnya, Mbak. Ya, untuk Mbak Tias, jika memang tidak ada kendala, dipersilakan untuk mengaktifkan mikrofon, Mbak. Mungkin dari Mbak Tiasnya belum bisa mengaktifkan mikrofon ya, Mas. Ya, mungkin ini akan saya bacakan saja. Perkenalkan, saya Tias, alumni Teknik Geofisika Angkatan 2016. Mas Wahyudi, saya izin bertanya, bagaimana persiapan kita sebagai seorang fresh graduate yang akan memasuki dunia kerja, di mana mungkin lowongan pekerjaan yang kita apply tidak sesuai nih Mas dengan apa yang sudah kita pelajari selama kuliah. Terima kasih sebelumnya. Mungkin kepada Mas Wahyudi dipersilakan untuk bisa menjawab, Mas.
Oke. Untuk seorang fresh graduate jangan pernah ini ya, istilahnya istilahnya ya patah arang atau nggak semangat ya. Karena saya juga kadang nggak sepakat juga gitu ya. Kenapa di setiap semua pekerjaan itu harus disyaratkan pengalaman minimal 2 tahun. Gimana mau pengalaman, baru aja lulus gitu kan. Dan ternyata setelah saya selidiki, saya juga masuk ke grup headhunter nasional ya. Kemudian juga masuk ke HRM Club, kemudian Indo HC nasional dan sebagainya. Ternyata yang dimaksud pengalaman itu tidak hanya dalam company sebenarnya. Pada saat Anda kuliah, kemudian Anda ikut part-time, kemudian Anda ikut organisasi, itu juga bagian dari pengalaman. Jadi ketika fresh grad jangan berkecil hati. Terus kalau misalkan nggak sesuai, ya ini bukti nyata lah. Saya ini orangnya kan orang geofisika, masuknya ke HR ini. Tapi sebelum masuk HR, saya dulu masuknya training, karena saya passion saya itu di dunia training dan dunia development. Yang saya lakukan apa? Saya benar-benar memaksimalkan yang ada dalam diri. Saya selalu belajar sendiri, akan jauh banget ya. Saya ini orangnya eksak gitu ya, ini melencengnya ke sosial gitu kan. Ya jauh, sangat jauh bertolak belakang. Ketika mengulik analisa juga masih ke bawah nih analisa eksaknya, padahal nggak seperti itu. Kalau di eksak kan 1+1, 2 pasti gitu ya. Tapi kalau di sosial 1+1 bisa jadi 10. Karena tergantung variabelnya. Nah itu hal yang selama saya pelajari ternyata berbeda jauh nih dengan yang ada di kenyataan kalau kita bicara di dunia sosial. Dan setelah kan apa? Kita belajar lagi. Ya, karena kalau sekali lagi di awal saya katakan your job is not your career gitu bisa jadi ya. Karena pekerjaannya belum tentu karir Anda. Anda harus pastikan ketika Anda sudah masuk ke suatu instansi atau company atau apapun itu, ya Anda harus tadi berkontribusi lebih dan Anda menyiapkan diri, Anda mau melompat kemana atau Anda melenting kemana. Contoh misalkan saya orang geofisika, saya ini mau sebisa mungkin saya harus masuk ke dunia migas misalnya. Tapi saat ini saya masih di dunia otomotif misal gitu ya, atau saya jadi medical representatif, tidak apa-apa. Atau saya sebagai sales representatif misalkan. Ya, Anda harus siapkan tadi, sembari Anda bekerja, Anda harus lebih keras lagi dibanding yang lain untuk tadi melenting ke tempat lain. Caranya gimana? Caranya Anda kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan di dunia yang misalkan di dunia migas saat ini apa? Jadi Anda penuhi. Yang jadi persoalan, para fresh grad susah. Gimana baru lulus kok disuruh kompetensi ini? Kan ada nih saat ini ya, beberapa kampus juga sudah mulai melakukan uji kompetensi gitu kan. Ini misalkan uji kompetensi SSE, uji kompetensi misalkan RIK dan sebagainya itu ada. Itu bisa dilakukan. Nah, caranya gimana? Kita buka networking seluas-luasnya, kita update apa sih yang dibutuhkan di dunia kerja. Mau nggak mau juga harus kita lakukan. Kalau dulu mungkin enak ya, cukup kita dengan pengalaman kerja, sertifikat dari kampus sudah jalan. Sekarang nggak. Ada satu sertifikat lagi, ternyata sertifikat kompetensi. Yang saya kurang tahu apakah di Brawijaya itu sudah dilakukan, tapi beberapa kampus yang selama ini undang saya itu sudah mulai melakukan namanya sertifikasi profesi seperti itu. Ternyata mahal, ya nggak juga menurut saya gitu. Kalau kita mau benar-benar menyiapkan diri, karena satu sertifikasi itu 5 juta sebenarnya. Mahal Pak, karena mahasiswa, ya jangan Anda melihat satu-satunya mahasiswa, tapi bagaimana Anda bisa menabung. Ya, karena kalau kita selalu beralasan, maka nggak akan dapat solusi. Tapi kalau kita optimis bahwa apa yang kita lakukan itu memberikan dampak atau yang luar biasa, maka jalan itu selalu ada. Saya sampaikan lagi, saya semester 3 itu berani mengatakan, Pak, Bu, mohon maaf, tidak bisa ditransfer lagi, saya mau mandiri. Itu Mas, kayak langit runtuh itu loh, saya ngomong ke orang tua sebenarnya. Kenapa? Anda bisa bayangin, saya semester 3 nggak ngerti apa-apa tuh. Saya waktu di Malang juga pendatang ya, saya orang dari Ngawi, dari desa gitu ya, dari Gunung Lawu gitu ya, masuk ke kota besar Malang. Nggak ngerti caranya gimana ya, saya ikhtiar aja. Saya cari kenalan orang konter, apa ya, HP yang bisa tak bantu jualkan. Saya nyari ke pabrik tas, apa tas yang bisa tak jualin, kayak gitu. Dan itu membuat daya tempa kita, daya resiliensi kalau bahasa kerennya gitu ya, itu benar-benar kuat gitu. Jadi jangan pernah berpikir kalau saya ini fresh grade, saya ini ya. Kalau Anda aja mau melihat diri Anda kecil ya mohon maaf, saya ini selaku interviewer sudah tahu orang ini nggak bisa jadi besar. Kenapa? Dia selalu melihat ketakutan dalam dirinya, gitu loh. Jadi ketika Anda mau masuk dunia kerja, Anda harus siap untuk berkompetisi dengan banyak orang. Karena di sana Anda diadu loh ya, bukan Anda karena ini lulusan ini nggak ada sebenarnya. Karena begitu itu dilakukan, maka akan mencederai sebagai seorang namanya kode etik seorang rekrutmen, gitu ya. Saya selalu mengatakan saya ketika melakukan rekrutmen saya nggak melihat dia asalnya dari kampus apa, no. Karena itu akan terkait kode etik ya, karena kode etik itu susah. Itu kayak yang namanya ikatan jiwa yang susah, yang kalau sekali tercederai itu ya sudah
kita sudah jadi buruk, jadi presiden buruk. Makanya saya selalu berpegang teguh pada kode etik. Yang saya lakukan adalah saya mencari orang-orang yang terbaik. Karena apa? Karena sekali rekrut itu untuk 30 atau minimal 25 tahun. Jadi ya bagi yang teman-teman fresh graduate, jangan berkecil hati kalau nggak sesuai dengan tadi latar belakang pendidikan, nggak apa-apa. Tapi Anda harus siapkan Anda mau melenting kemana setelah Anda masuk di ini. Yang penting Anda masuk dulu, sembari Anda cari peluang lagi. Makanya sekarang ini milenial itu ya cepat banget ya. Ya, saya sering rekrut itu paling nggak lama ya. Kalau bukan di ini ya, bukan di BUMN ya, tempat lain ya. Itu paling lah 3 bulan, 6 bulan itu udah pada melenting. Nggak apa-apa ya, karena memang dunia seperti itu. Karena begitu nggak sesuai dengan ininya pasti akan melenting gitu. Seperti itu Mbak Alfira jawabannya. Ya, terima kasih Mas Wahyudi telah menjawab pertanyaan dari Mbak Tias. Mungkin untuk Mbak Tias, apakah sudah terjawab Mbak terkait keresahan-keresahan yang dialami sebagai fresh graduate? Iya, baik, sudah terjawab. Oh iya, tidak apa Mbak Tias. Mas Wahyudi, karena sudah ada 2 penanya, mungkin bisa dilanjut ke materi selanjutnya, Mas. Silakan. Oke, kita akan lanjutkan materi selanjutnya. Ini terkait ini ya, untuk syarat sukses ya untuk interview. Ini kelihatan bagaimana sukses dalam CV dan interview gitu ya. Ini yang mungkin ditunggu-tunggu gitu ya. Tapi ini saya mungkin nggak akan terlalu lama di sini, singkat saja karena memang ini yang dibutuhkan teman-teman. Jadi lebih banyak saya lebih suka banyak tanya jawabnya. Jadi gitu. Kita lihat nih bahwa ini prosesnya teman-teman. Jadi kalau pengen tahu kayak gimana sih proses di sebuah BUMN ini contohnya gitu ya. Jadi kalau di BUMN ataupun saya di Pertamina itu ada 8 proses. Ini normalnya, tapi bisa sampai 10 proses. Kenapa? Karena interviewnya yang banyak di sini. Bisa sampai ke nanti interview top management dan sebagainya. Ya, jadi pastikan ya, minimal diseleksi admin. Admin itu apa sih? Ya tadi IPK Anda minimal berapa sih? 3. Gitu tuh. Ini bocoran gitu ya. Kenapa sih kok ini ya ada kalau IPK 3 nggak bisa masuk, bisa ada lewat experience hire misalnya. Gitu. Jadi ada tempatnya sendiri. Kalau Anda masuk ke fresh graduate berarti ada diadu dengan fresh graduate yang lain, minimal IPK-nya 3. Ya, sampai nanti nih, yang paling penting adalah di wawancara ini loh. Wawancara online misalkan oke, tapi wawancara user ini yang biasanya pada jeblok. Karena ketidakmampuan Anda meriset perusahaan itu. Yang Anda itu bisa ngafalin aja. Gitu kan. Nah, Anda harus lebih detail, kalau perlu tanya orang yang di dalam, kira-kira apa sih yang bisa digali gitu ya di sebuah perusahaan itu. Oke, nah kita lihat ini visualisasinya. Ini tahun 2018 atau 2019 ya, itu adalah 11.000 teman-teman BUMN itu butuh saat itu. Jadi ini menurut saya yang luar biasa. Di 110 perusahaan, termasuk kami yang di Pertamina itu, waktu itu Pertamina itu butuh sekitar 1.000 sekian sebenarnya. Tapi saya nggak tahu, ya kenapa tuh nggak terpenuhi. Sepanjang yang saya tahu, dari lowongan yang misalkan setahun itu 1.000 gitu ya, itu hanya tercapai paling mentok itu 700. Jadi masih ada 300 yang sisa. Alasannya apa? Requirement-nya tidak mencukupi. Salah satunya adalah soft skill-nya itu nggak pada saat interview itu pasti banyak gagal. Nanti saya cek, ya kita lihat kan, ya. Ini banyak pertanyaan gitu ya, karena sekarang kita sistemnya online, nggak ada nih sistem nitip-nitip tuh nggak ada gitu ya. Semuanya adalah based on web, based on online semua. Jadi kalau nanya Pak, ini aduh, saya bukan nggak mau bantu karena memang nggak bisa gitu loh. Sistemnya semua apa online. Ketahuan saya nih misalkan nih bantu orang untuk masuk ini, ujung-ujungnya karir saya yang dipertaruhkan gitu. Jadi kita bisa ini kalau misalkan info apapun saya akan membantu gitu ya. Oh ini Anda persiapkan ini dan sebagainya. Tapi saya tidak membocorkan pertanyaan untuk interview enggak, karena itu kayaknya kode etik. Tapi kalau Anda harus siapkan ini itu saya akan bantu. Gitu ya. Kemudian ini Anda bisa bayangin ini rasionya ya. Kalau teman-teman ada BPS nih, kalau di kami namanya bimbingan profesi sarjana, karena ini udah di podcast juga di media sosial, jadi ini bisa di konsumsi publik gitu. Jadi Anda itu 1:1000 kalau Anda mau masuk Pertamina. Lumayan ya. Jadi kita nyari orang nyari satu ini itu banding 1.000. Jadi satu jabatan itu ya, satu lowongan itu diberikan oleh 1.000 sarjana. Kalau yang D3 itu 1:150. Kalau yang lulusan dari SMA itu 1:100. Jadi sudah bisa kira-kira ya kenapa masuk terutama di Pertamina ini susahnya minta ampun ya, Anda dibandinginnya dengan 1.000 orang sih. Dan itu tidak hanya Indonesia ya, tapi dari lulusan luar negeri juga.
Dan mungkin secara English, kemudian secara ability, mereka jauh lebih siap. Bukan dalam artinya dari luar negeri bagus semua, enggak juga. Tapi ya tadi, Anda dibandingin dengan siapa sih nanti? Gitu. Ini sudah punya gambaran Mbak Alfira juga ya, lumayan ya ternyata ya. 1:1000. Jadi kalau kami nih dari Pertamina mencari satu orang lulusan S1 atau S2 itu bandingannya 1000. Kalau D3 bandingannya 250, kalau SMA itu 1:100. Ya, ini tahun 2019 kalau nggak salah ini ya, itu kita 154.000 dibandingin tadi kami hanya buka 1.000 ya, 1.000 yang lama 154.000, berarti kan 1.500 ya kurang. Oke, jadi tahu ya, wah ternyata luar biasa maksudnya ya, memang mau nggak mau karena kita adalah perusahaan terbesar saat di Indonesia juga harus mampu mencari talent terbaik yang ada di negeri ini maupun lulusan-lulusan dari luar negeri. Ini jadi udah tahu gambarannya, oh pantas saja ya, susah ya gitu ya. Jadi nggak susah sebenarnya kalau kita menyiapkan diri gitu ya. Saya juga nggak pernah menyangka bisa masuk ke Pertamina, tapi saya sudah menyiapkan diri ketika saya sudah melamar waktu itu. Ya, bahkan ketika saya masuk Pertamina saya nggak tahu Pertamina bergerak bidang apa gitu ya. Nah waktu itu yang saya tahu ya perusahaan-perusahaan ini, saya tahu ketika ada Elnusa dan sebagainya terkait anak perusahaan, saya baru tahu ketika sudah di dalam. Oh ternyata ini saya sekarang harus ngurusin anak perusahaan yang luar biasa besar gitu ya. Jadi saya harus ngurusin lebih dari 150 anak perusahaan gitu. Nah, itu luar biasa, itu setelah masuk dalam baru tahu. Oke, ya, tapi jangan terkecoh dengan penipuan-penipuan. Jadi pastikan kalau Anda mau follow media sosialnya Pertamina ya, @pertamina, semua itu ada di Instagram, kemudian ada di Twitter, itu yang sering aktif gitu ya, atau di Facebook, ataupun di YouTube-nya. Anda pelajari. Di YouTube-nya Pertamina itu ada kok cara interview gitu nggak salah, atau rekrutmen itu ada. Flow-nya ada semua. Anda bisa belajar ke sana. Jadi kalau Anda nanti kurang jelas, Anda boleh, ini ada nomor WA saya, Anda mau nanya silakan. Ya, ini CV, kita bicara CV. Yang harus Anda cari adalah paling bawah ini loh. A CV is a written first impression of you. Jadi yang menggambarkan diri Anda yang pertama. Yang penting. Nih, ada inner beauty, ada outer. Kita lihat lagi. Ya, yang berisi apa sih? Nih, ujungnya cuma gampang nih, kiss nih. Keep it short and simple. Jadi kalau Anda buat CV juga usah panjang-panjang, nggak usah ngarang-ngarang, nggak usah lah. Kalau bisa ya 2 atau sampai 4 lembar itu cukup gitu ya. Beda dengan nanti resum. Kalau resum itu paling hanya 1 lembar. Di CV itu maksimal 4 lembar, jangan berlembar-lembar. Ya mungkin surat cinta aja nggak usah gitu ya. Cukup aja 4 lembar itu maksimal. Itu kalau benar-benar Anda aktif. Anda tulis Anda misalkan sebagai ketua divisi apa, itu kerjanya apa Anda tulis. Orang biasanya bikin CV itu ketua divisi ini apa, tapi nggak ada responsibility-nya. Ya, kalau teman-teman misalkan berminat, saya akan share juga CV saya, CV yang ketika saya ngelamar gitu ya, itu paling 2-3 hari pasti langsung dihubungi oleh ini interviewer. Pak, Bapak bisa interview kapan? Itu pasti. Karena saya sudah coba ya, saya sudah di Pertamina, saya kadang-kadang iseng gitu ya, iseng coba ngelamar di perusahaan ini gitu. Ya benar, 2 hari itu harus ditelepon. Pak kira-kira bisa interview kapan? Gitu. Jadi itu first impression lagi. Ya, semua ini nanti materi juga akan saya share, silakan kalau mau digunakan nantinya. Kemudian outernya nih, please kalau bisa, bukan kalau bisa harus gitu ya, foto itu benar-benar foto yang formal. Jadi jangan foto yang lagi di pantai, lagi cheese, you know, jangan ya. Jadi benar-benar profesional fotonya. Ya, close up kalau bisa gitu ya, senyum itu nggak apa-apa. Jadi please gunakan foto-foto yang benar-benar itu menunjukkan diri Anda. Gitu ya, bahasanya jangan bahasa alay, pakai singkatan jangan. Jadi gunakan ini, kalau bisa ada secara bahasa Inggris gunakan CV itu harus bahasa Inggris. Karena apa? Ya tadi Anda belajar juga gitu ya, writernya, kemudian juga nanti ketika interviewnya gitu. Oke, ini sesi interview ini. Faktanya apa? 60% itu gagal di interview. Kenapa saya katakan tadi kalau saya nyari 2 orang ya saya interview 20, ya itu pasti yang lain gagal semua, gitu ya. Bahkan misalkan saya nyari 10, dapat 10 orang, itu cuma nggak masuk. Paling saya ambil paling juga 4 orang, kadang 3 orang, ya karena nggak memenuhi, gitu ya, untuk sesi interviewnya. Nih, kenapa sih biasanya dress code-nya salah, gitu ya? Harusnya pakai kemeja ini, pakainya baju ini bunga-bunga yang mau ke pantai, gitu kan bisa jadi. Atau baju batiknya keramaian, jangan. Karena kalau Anda mau ini ya pakai inilah, paling aman tuh baju kemeja putih gitu, pakai jas hitam udah aman gitu. Nah,
Kecuali Anda misalkan nanti diminta dress code yang lain, tapi kalau nggak ada dress code-nya, dia pakai itu aja paling aman. So, gunakan baju yang cerah. Ini salah satu tipsnya. Ya, jangan bajunya yang gelap, ungu, pink gitu ya. Nggak apa-apa sih kalau Anda pede. Kalau saya sih, kalau Anda seorang marketing itu nggak apa-apa gitu ya. Boleh aja. Tapi pastiin karena ini baru pertama, first impression harus benar-benar menarik dulu gitu ya. Jangan alay gitu ya, pakainya bajunya Snoopy, bajunya apa ya, janganlah gitu ya. Please, benar-benar yang kalau bisa ya warna-warna yang netral aja lah, pakai putih. Hindari bajunya itu hitam, jasnya hitam hindari. Jadi kalau bisa putih sama hitam, atau ada benar-benar yang apa ya istilahnya biru tapi yang udah karena putih gitu, yang terang. Kemudian Anda nggak on time gitu ya, telat, gitu, alasannya macam-macam, ya itu udah pasti udah jadi catatan sendiri. Handphone Anda nyala ketika ini ya, mohon maaf Pak, saya lagi balas SMS pacar saya atau WhatsApp pacar saya, jangan gitu ya. Kalau udah interview itu please fokus ke sana, karena itu ya Anda ditentukan lulus atau enggaknya di situ juga. Ini yang sering dilakukan, tidak melakukan riset, hanya di webnya aja, wah ini bergerak di bidang ini hafalan ini, saya udah tahu gitu ya, terapi. Memasukkan informasi, biasanya ini usia, karena kalau usia ini banyak sekali memasukkan, harusnya misalkan maksimal kalau kami itu BPS itu 27, yang harusnya 27 lewat itu masih pada masuk, dia memasukkan datanya dan sebagainya. Tidak fokus yang bertele-tele, jadi langsung aja to the point dan sebagainya. Ketika Anda ceritakan bahasa Inggris, harus dengan bahasa Inggris gitu ya. Tip-tipnya seperti begini. First impression is your lasting impression. Jadi kesan pertama itu harus begitu menggoda, harus benar-benar orang itu yang menarik terhadap Anda gitu. Makanya murah senyum gitu ya, senyum aja gitu. Jangan kayak orang ngempet atau orang yang ini, jangan. Ya, jadi benar-benar Anda first impression benar. Anda benar-benar harus senyum, harus ramah gitu ya terhadap ini. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu. Gunakan sebutan-sebutan yang formal, walaupun Anda kenal. Jangan, bro, gimana kabarnya? Jangan gitu ya, enggak. Kayak ini. Kalau kita dengan interview, gunakan sebutan yang formal. Ya, look good, feel good. Maksudnya apa? Anda terlihat cerah. Jadi ini strategi saya. Jadi kalau saya interview itu kan mesti dari kampung gitu ya biasanya. Nah, saya mesti akan nyari toilet dulu. Biasanya di sana berapi-rapi, ini pakai apa ya, bersih muka, pakai pewangi gitu ya. Biar benar-benar kelihatan fresh gitu loh. Jangan kucel, kumel, habis dari naik bis misalkan atau naik sekarang Grab atau naik Gojek gitu ya, ada di balas interview, itu ada nyiapin diri. Ya, lalu di tas itu Anda siapkan ini pembersih muka, kemudian minyak rambut sama parfum. Jadi sewaktu-waktu Anda jangan dipanggil interview itu di tas sudah siap. Kalau enggak biasanya ya ala kadarnya jadinya. Lagi ini sisi positif dalam diri Anda, sekali lagi tadi saya katakan apa kekuatan Anda itu harus ditunjukkan. Lakukan risetnya. Kalau bisa Anda mencari nama atau detail interviewer. Dan ini biasanya agak susah, karena memang nggak dipublish namanya, gitu ya. Hargai waktu dan latihan. Latihan dengan siapa? Dengan orang yang sudah biasa melakukan ini interview, gitu. Karena biasanya interview itu nggak lama teman-teman. Paling lama itu 30 menit. Ya, tapi kalau saya biasanya 15 menit, itu udah tahu. Ini orang ini cocok nggak itu udah tahu. Susah ya, 15 menit udah menentukan yes atau no gitu kan. Ya. Kemudian ini ceritakan diri tentang diri, misalkan ini, saya selalu mengatakan ya, please tell yourself ya about your organization, about your college dan sebagainya. Ya, you can explain all about you. Wah udah itu cerita, nah itu kan biasanya hafalan ya. Saya interrupt biasanya. Saya akan masuk dengan interrupt sehingga orang ini benar-benar bisa bahasa Inggris atau hanya hafalan. Jadi benar-benar. Jadi nggak mudah ya, wah udah hafalan nih, wah nanti oh my name is, wah gitu ya senang gitu, begitu interrupt belagapan orang ini berarti hafalan dan sebagainya. Makanya untuk data TOEIC, data TOEFL itu jangan pernah Anda palsukan, karena ketahuan sekali pada saat interview, gitu ya. Apakah benar-benar Anda paham speakingnya ataukah Anda hanya ngarang saja, gitu ya. Anda ceritakan, misalkan paling gampang, kenapa sih Anda masuk ke Pertamina gitu ya? Oh saya mau memperbaiki hidup, berarti selama ini hidupmu belangsak gitu. Kalau saya gitu aja. Jadi saya pertanyaan-pertanyaan yang itu membuat orang kadang kaget gitu kan. Tapi enggak, itu saya lakukan untuk memecah konsentrasi sebenarnya. Apakah benar yang bersangkutan ini selalu konsisten dengan apa yang diucapkan, gitu ya. Jadi hal-hal yang karena ini sudah pakainya kami adanya namanya certified behavior interview. Jadi sebelum jadi interviewer saya harus certified dulu. Saya harus kompeten dulu dengan satu lembar kertas yang dinyatakan oleh lembaga resmi, saya sebagai seorang certified behavior interview. Ya, baru saya boleh sebagai interviewer yang standar perusahaan.
seperti itu. Kemudian Anda tanya lagi, apa Anda jangan ini apabila diterima apa yang Anda langkah selanjutnya seperti itu. Ya, Anda tanya gitu. Itu banyak nanti di sebuah interview itu luar biasa sekali dieksplornya. Kalau lama belum tentu juga dipilih ya, bisa jadi itu dieksplor juga. Oke. Dan ini yang harus dihindari. Ini saya bergerak di bidang apa? Berarti nggak ada riset dong. Apakah saya lolos seleksi? Nggak boleh nanyain gitu. Berapa gaji yang Anda terima? Anda riset juga ini. Ya, karena sekarang ini kan terbuka ya dari job salary dan sebagainya itu ada rentang kok. Dan itu secara otomatis Anda tahu nih rentang gaji di sebuah perusahaan multinasional ataupun di sebuah energi misalnya. Anda misalkan nanya ketika berikan pertanyaan yang ditanyakan gini, kira-kira setelah proses ini apa yang perlu saya lakukan gitu ya, atau proses ini pengumumannya berapa lama, karena saat ini saya sedang menanti proses yang lain misalnya, itu boleh. Tapi jangan, Pak apakah saya lolos seleksi, ya itu tabu ditanyakan, karena nanti semua proses seleksi itu akan disampaikan via email maupun telepon oleh pihak rekrutmen, bukan oleh pihak interviewer, karena interviewer pasti akan menyampaikannya ke pihak rekrutmen dan pihak rekrutmen lah yang akan menghubungi para calon kandidat di perusahaan seperti itu. Ini beberapa buku yang tadi disampaikan oleh Mbak Alfira ya, yang saya tulis. Ini saya nggak promo karena memang nggak dijual secara umum gitu ya dan terbatas. Dan ini biasanya lebih banyak saya berikan pada saat sesi-sesi di kelas saya sendiri. Terima kasih, itu saya sampaikan. Monggo kalau ada yang mau nanya materi kedua ini mungkin sudah memberikan gambaran ya bagaimana di dunia kerja nantinya membuat CV, interview dan sebagainya. Silakan Mbak Alfira. Terima kasih untuk Mas Wahyudi telah memaparkan materi kedua yang ini mungkin tips and trick ya, karena nantinya kan kita semua di sini kan pastinya akan melakukan apply untuk nanti ke depannya job kita mau apa, mau di mana, seperti itu ya Mas ya. Dan ini tips and trick-nya itu sangat amat berguna sih Mas. Kita jadi tahu apa-apa saja do's and don'ts yang harus benar-benar diperhatikan. Apalagi sebagai fresh graduate, nanti kita kan belum punya pengalaman apa-apa ya Mas ya. Nah, mungkin untuk para peserta yang memiliki pertanyaan atau keresahan yang ingin ditanyakan kepada Mas Wahyudi, ini kita akan membuka hanya satu pertanyaan karena keterbatasan waktu. Jadi mungkin bisa langsung saja untuk yang ingin bertanya, bisa raise hand, menggunakan fitur raise hand, atau bisa menggunakan kolom komentar dengan mengetikkan nama, institusi, dan juga pertanyaannya. Untuk seluruh peserta, mungkin yang ingin bertanya, satu orang yang beruntung, silakan. Wah, ini ada dari Mbak Tina. Mungkin untuk Mbak Tina, jika tidak ada kendala, bisa langsung menyalakan mikrofon saja, Mbak. Oke, baik. Sebentar. Oke, baik. Terima kasih. Suara saya jelas? Ya, jelas, Mbak. Oh ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, Mas Wahyu, Vira, dan rekan-rekan lainnya. Perkenalkan, saya Tina dari Teknik Geofisika 2014. Nah, yang ingin saya tanyakan, dalam interview seringkali kita ditanyakan mengenai berapa gaji yang diharapkan, seperti itu. Nah, jadi di sini pasti kita bingung, kalau kita terlalu matok ketinggian takut nggak diterima, kalau takut kerendahan juga kitanya juga agak gimana gitu. Jadi jawaban yang tepat kira-kira apa ya, Mas? Gitu aja. Terima kasih. Berapa gaji yang saya terima gitu ya nanti gitu ya, tanya berapa gaji yang diharapkan. Kalau saya biasanya melakukan gini, berdasarkan survei salary dari misalkan dari job DB atau job dan sebagainya, Anda punya itu. Untuk posisi yang ini ada rentangnya seperti ini. Anda jawab aja. Dan itu semua masih negotiable. Kalau Anda boleh nego ya, itu negotiable. Dan tentunya saya yakin perusahaan juga mempunyai standar salary yang sudah ditetapkan ya, di rentang salary tersebut. Jadi pada prinsipnya saya siap berkontribusi dengan apa yang sudah saya miliki dan apa yang saya bisa kontribusikan pada perusahaan ini. Bagi saya, salary itu bukan segalanya, tapi kesempatan untuk belajar dan kesempatan untuk berkembang itu jauh lebih berharga. Gitu. Itu jawabannya. Jadi
tetap Anda harus beri ngasih kepotokan. Kalau enggak, seorang interviewer tahu, oh ini anak ini nggak tahu nih sebenarnya gaji tak kasih murah aja, kan nggak bagus juga. Makanya based on data tadi, kan sekarang salary range itu ada ya, misalkan seorang junior officer itu kan tahu nih, oh rentangnya antara 5 sampai 10 juta misalnya. Itu Anda harus beri sampaikan berdasarkan hasil survei ini, rentang untuk jabatan ini adalah sekian. Ya. Tapi saya ini masih negotiable ya dari perusahaan, dan tentunya ya saya tahu perusahaan sudah punya ya rentang salary yang untuk jabatan ini. Bagi saya mungkin salary ini bukan segala-galanya, tapi kesempatan untuk berkembang dan kesempatan saya untuk berkontribusi itu yang jauh lebih berharga. Jika diperkenankan di angka sekian, nggak apa-apa, Anda sebenarnya sebut. Itu juga dulu saya lakukan kok ketika saya di hire di Smart Telecom, saya lakukan. Dan saya bilang, saya minta gaji sekian. Dan tidak apa-apa, tapi negotiable gitu ya. Oh itu saya dianggap fresh grade juga, tapi itu karena saya menyebut angka dan kemudian dinego, ya akhirnya terjadi kesepakatan seperti itu. Intinya itu nggak tabu, ya, dalam artian gini, itu bukan hal yang terlarang ketika ditanya oleh interviewer, ya Anda harus bisa jawab. Benar, itu sebenarnya untuk ngetes apakah Anda itu tahu nggak sih seberapa pantas Anda dihargai, bahasa mudahnya gitu. Seberapa pasnya Anda itu dibayar gitu loh. Ya, kalau Anda nggak melakukan riset, ya biasanya Anda akan berapa ya, terserah dari Bapak aja, itu yang biasanya langsung dicoret itu. Tapi kalau Anda sudah melakukan riset dan sebagainya, oh berarti anak ini tahu kok, kapabilitas, kapasitasnya tahu. Oke, gitu. Di akhir Anda harus tambahin bahwa, oh ini ya, sesuai dengan ini gitu ya, sesuai dengan kebijakan perusahaan, dan Anda siap berkontribusi dan melakukan yang terbaik untuk perusahaan. Seperti itu. Gitu Mbak Tina. Sudah menjawab kira-kira? Jawab Mas, terima kasih. Nah, teman-teman yang masih mahasiswa, please cari salary ini ya, salary survei dari setiap perusahaan. Saya lupa apakah ada nih tahun 2020, 2021 ya. Untuk sini saya setiap tahun ada kok dikirim oleh lembaga itu, karena saya juga member ini, jadi biasanya dikirim untuk ini salary range gitu ya di semua jabatan itu ada. Jadi itu Anda harus berani. Kalau enggak Anda nanti akan gelagapan itu tanya itu, gitu ya. Baik, terima kasih Mas Wahyudi telah menjawab pertanyaan dari Mbak Tina, dan juga terima kasih telah memaparkan materi yang sangat luar biasa dari tadi awal sesi pertama, dan juga tadi sesi kedua, dan juga kepada 3 peserta yang telah memberikan pertanyaan. Mungkin pertanyaan-pertanyaan tadi itu cukup mewakilkan seluruh pertanyaan dari peserta yang ada di benak dan mungkin belum ada kesempatan untuk bisa bertanya perihal pertanyaan tersebut. Karena sesi tanya jawab dan sesi pemaparan materi sudah selesai, berikutnya adalah sesi yang mungkin ditunggu-tunggu oleh semua peserta dari webinar pada hari ini, karena akan ada pembagian door prize untuk peserta yang beruntung. Ini untuk pembagian door prize-nya ini diundi secara random dengan fortune wheel yang dilakukan di website, dan mungkin untuk panitia yang bertugas bisa menampilkan nama-namanya. Ya, ini diambil berdasarkan data hadir. Ya, ini untuk pemenangnya itu ada Mas Muhammad Zidan Tarik Abrar. Dan selanjutnya ini ada Mbak Mia Lisha Inas. Dan selanjutnya juga ada Mbak Akhlakul Karimah Haryanja. Ya, mungkin itu merupakan 3 pemenang door prize pada webinar hari ini. Selamat untuk 3 pemenang. Untuk klaim hadiahnya nanti bisa menghubungi panitia yang bertugas dengan menyerahkan data diri, dan nanti untuk proses pemberian door prize-nya akan diberitahukan lebih lanjut. Setelah selesai sesi tanya jawab, sesi pemateri, dan juga ada sesi pembagian door prize, selanjutnya adalah penyerahan e-sertifikat secara simbolis dari Ketua Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya, yaitu Mas Arif Rahman, kepada pemateri, yaitu Mas Wahyudi. Mungkin untuk panitia yang bertugas bisa, ya ini dia sertifikatnya, kepada Mas Arif Rahman.
Silakan. Baik, terima kasih. Jadi ini kita penyerahan secara simbolis ya untuk Mas Wahyudi dengan acara penyerahan simbolis sertifikat ini. Saya selaku mewakili dari panitia dan pengurus IKG Fisika UB mengucapkan yang terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mas Wahyudi. Semoga apa yang kita tadi bahas, kita tadi diskusikan bermanfaat untuk kita semua yang hadir di acara ini. Berkah ilmunya untuk Mas Wahyudi. Amin. Iya, mungkin itu saja. Terima kasih. Saya serahkan sertifikat ini kepada Mas Wahyudi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena selesai pemberian e-sertifikat secara virtual dari Mas Arief ke Mas Wahyudi, selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Mungkin untuk para peserta yang tidak ada kendala bisa langsung menyalakan kameranya karena kita akan segera melakukan sesi dokumentasi. Ya, masih ditunggu untuk yang lainnya untuk bisa segera menyalakan kamera. Ya, masih ditunggu untuk yang lainnya. Ya, kita tunggu 1 menit lagi mungkin. Ya, mungkin kepada panitia yang bertugas bisa akan menghitung mundur dan kita semua bisa bersiap-siap untuk berpose. Kepada panitia yang bertugas disilakan. Oke, saya akan foto ya. 1, 2, 3. Ada 4 kali foto, soalnya ada 4 halaman. Oke, selanjutnya. Lagi ya, 1, 2, 3. Oke. Bentar. Oke, selanjutnya ini untuk yang ketiga, saya foto lagi ya. 1, 2, 3. Oke. Sebentar, yang terakhir. Oke, 1, 2, 3. Oke, cukup. Terima kasih. Kita akan lanjutkan, Alfira. Terima kasih untuk Mbak Inge yang telah melakukan sesi dokumentasi untuk supaya kita itu bisa dapat memori dari webinar perdana pada hari ini. Masuklah kita pada akhir acara pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Sukir Marianto yang telah hadir sampai akhir acara. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih juga saya Sama-sama. Iya. Salam semua sehatnya ya. Iya, baik. Baik, terima kasih Pak Sukir. Terima kasih pula saya ucapkan kepada Mas Wahyudi selaku pemateri pada hari ini yang telah meluangkan waktu dan juga berbagi segala pengalaman dan juga tips and trik untuk kita menyiapkan diri masuk dunia kerja. Terima kasih, Mas. Sama Mbak Alfira.
Dan tak lupa terima kasih pula kepada seluruh pengurus dari Ikatan Alumni Geofisika Universitas Brawijaya yang telah menyelenggarakan webinar yang sangat bermanfaat pada hari ini. Mungkin akan langsung saya tutup. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah hadir dan bertahan sampai akhir acara. Saya Alvira mohon maaf mewakili seluruh panitia yang bertugas apabila ada kesalahan atau kekurangan pada terlaksananya webinar pada hari ini. Saya tutup, namo buddhaya, salam kebajikan, Om Shanti Shanti Shanti, Om Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yudi, terima kasih Mas Yudi ya. Mas Arif. Ya, terima kasih. Salam semuanya, sehat semuanya Mas Yudi. Sehat, Pak Ye, Pak Supir. Suki. Sehat-sehat semuanya. Ya, Waalaikumsalam. Mas Yudi jangan kapok nanti ya kalau diundang lagi. Siap. Untuk Waktunya sesi besok, 2, siap. Mas. Ya, oke. Materi Mbak Inga saya kasih di email ya. Nanti silakan kalau mau dibagikan untuk para peserta juga silakan. Siap, Mas Wahyudi. Terima kasih banyak, Mas Wahyudi, untuk waktu dan materinya ya, Mas. Ya Mbak, sama-sama. Oke, terima kasih ya. Mbak Inga udah saya kirim, silakan kalau mau didistribusikan. Iya. Baik, Mas Wahyudi, akan saya cek terlebih dahulu. Ya, saya izin live ya. Ya. Assalamualaikum. Sehat-sehat, Mas. Ya, Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Mas. ya. Saya juga izin live Inge dan teman-teman ya. Makasih Terima kasih ini banyak, Mas webinar Arif, dukungannya. pertamanya. Iya. Nanti ditunggulah acara-acara berikutnya. Ini siap Insya Allah, diskusi, Mas. siap bantulah nanti ya. Ya oke. Terima kasih banyak, Ya, Mas saya live ya. Arif. Iya, Assalamualaikum. Mas. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Wahyu mungkin bisa di end meeting untuk semua. Minta tolong. Oh iya ya, nanti langsung ke record ya. Makasih Iya. semuanya. Terima kasih, Mbak Bella, Makasih Wahyu. Inge, makasih Alvira, makasih Wahyu. Makasih Mbak, Mas. Ya, aku live ya, biar ke record. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.